Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertumbuhan wilayah, pasti ada yang namanya teori-teori tentang pertumbuhan wilayah tersebut, mulai dari teori pertumbuhan wilayah sendiri ataupun teori-teori tentang ekonomi dalam wilayah tersebut. Kali ini izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Radisi Muhammad Yasin, absen 24 dari 12 IPA 2. Ingin mempresentasikan tentang teori-teori pusat pertumbuhan wilayah. Yang pertama, itu ada ekonomi menetes ke bawah ataupun yang disebut dengan trickle down economy. Apa sih yang dimaksud dengan trickle down economy? Trickle down economy juga dikenal dengan teori menetes ke bawah ini adalah teori kuda dan burung gajah atau enggak proposisi ekonomi di mana pajak, bisnis, dan kekayaan dalam masyarakat dalam masyarakat harus dikurangi sebagai alat untuk menstimulasikan investasi bisnis pada jangka pendek dan memanfaatkan masyarakat secara luas dalam jangka panjang. Nah, konsep yang sama diwujudkan dalam frase sebuah pasang mengangkat seluruh perahu. Nah, pada sini ini juga pada masa-masa terkini istilah tersebut dipakai oleh para kritikus kebijakan ekonomi sisi supply seperti Reaganomics. Kemudian teori ini dikenalkan oleh ekonom yang bernama Albert Hirschman pada tahun 1915 sampai 2012 yang menegaskan pentingnya peranan kutub pertumbuhan wilayah sebagai penggerak yang utama atau lokomotif. Namun, sebenarnya asal-usul istilah trickle down effect ini adalah sebuah satir yang dikemukakan oleh Will Rogers, yang dimana beliau ini adalah seorang komedian yang mengkritik kebijakan Presiden Herbert Hoover ketika berupaya mengatasi depresi besar ekonomi atau The Great Depression di Amerika pada dekade 1920-an. Rogers berujar itu. Kemudian teori ini digunakan oleh beberapa negara termasuk di Indonesia pada saat era Orde Baru tahun 1966 sampai 1997. Kemudian kita lanjut ke teori selanjutnya. Teori selanjutnya adalah kutub pertumbuhan atau growth pulse theory. Nah, growth pulse theory ini dikutip dari top nomor 1 SKLUN SMA IPS 2017 oleh tim guru Indonesia. Menurut Pirox tahun 1955, growth pulse theory adalah pusat wilayah ekonomi yang abstrak dan memancarkan kekuatan sentrifugal serta sentripetal yang menarik. Kemudian ada beda teori ataupun pendapat yang lain, yaitu menurut Budeville tahun 1966, teori kutub pertumbuhan adalah pengelompokan atau aglomerasi geografis berbagai kegiatan di dalam suatu sistem yang kompleks. Adapun fungsi dari teori kutub pertumbuhan dalam buku tentang kota Marisa, karangan Irwan Gunawan dan Melawati Yusuf, disebutkan bahwa menerangkan perkembangan ekonomi kota di suatu daerah yang luas dengan sumber daya yang menyebar serta penyerapan sumber daya yang imbang. Teori pertumbuhan ekonomi juga dapat memaparkan perkembangan baik di negara maju maupun berkembang. Di samping itu, adanya pusat-pusat pertumbuhan juga berkontribusi langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui peluang kerja di banyak sektor, pergerakan arus barang antar pusat pertumbuhan, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke teori selanjutnya, yaitu polarisasi ekonomi. Apa sih polarisasi ekonomi? Teori ini dikemukakan oleh Guru Midral, nah, yang dimana beliau itu berkata, menurut beliau pusat pertumbuhan merupakan wilayah yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh, tenaga terampil, modal, dan barang dagangannya. Pertumbuhan yang semakin pesat menimbulkan polarisasi pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif pusat pertumbuhan disebut spread effect dan pengaruh negatifnya disebut blackwash effect. Contoh paling mudah, kita bisa bahas desa dan kota. Menurut teori ini, kota sebagai pusat pertumbuhan menjadi daya tarik bagi orang-orang yang tinggal di pinggiran. Pinggiran di sini biasanya berarti desa dan daerah lain di sekitar kota. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke teori selanjutnya. Teori
tempat sentral. Tempat Teori tempat sentral adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh seorang ahli geografi dan ekonomi asal Jerman, yaitu Walter Driscollter pada tahun 1933. Teori ini menggambarkan suatu keadaan di mana sebuah daerah dapat menjadi sebuah pusat atau sentral yang berhubungan serta memberikan dampak bagi pemukiman atau kota-kota di sekitarnya, sehingga daerah pusat atau sentral tersebut menjadi pusat kegiatan menyediakan berbagai macam barang atau jasa bagi pemukiman atau kota-kota di sekitarnya. Selain itu, teori ini juga menjelaskan fungsi dari berbagai tempat di sekitar pemukiman, misalnya di kota atau desa. Teori ini berorientasi pada lokasi suatu daerah dengan beberapa kondisi tertentu. Nah, dalam teori ini terdapat dua hal yang menjadi dasar konsep. Yang pertama adalah jarak, yang kedua adalah ambang batas atau threshold. Nah, kalau misalnya dalam jarak adalah sebuah konsep di mana terdapat jarak maksimum bagi seseorang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam syaratnya, hal ini dapat terjadi jika setiap orang memiliki setiap aspek yang sama, mulai dari segi selera maupun pendapatan. Kalau menurut dasar ambang batas, ini adalah sebuah konsep yang mana diperlukan jumlah penduduk minimal tertentu untuk mendapatkan barang atau sebuah jasa. Nah, di dalam teori tempat sentral juga ada menurut hierarki, dibedakan kembali menjadi tiga jenis. Yang pertama itu ada tempat sentral yang mempunyai hierarki tiga, yaitu suatu lokasi yang menjadi pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan kebutuhan barang-barang bagi daerah sekitarnya, yang disebut juga kasus pasar optimal. Kemudian yang kedua, tempat sentral yang mempunyai hierarki 4, yaitu suatu lokasi yang menjadi lalu lintas yang sempurna. Artinya, daerah tersebut dan daerah sekitarnya yang terpengaruh tempat sentral itu senantiasa memberikan kemungkinan lalu lintas yang paling efisien. Kemudian ada yang terakhir, yang ketiga, ia mempunyai hierarki 7, yaitu suatu lokasi yang menjadi administratif yang sempurna. Artinya, tempat ini mempengaruhi seluruh bagian wilayah, baik sekitarnya dan tetangganya. Kemudian ada teori yang terakhir, yaitu teori von Thunen. Menurut von Thunen ini adalah seorang. Von Thunen itu nama orang yang dia memiliki sebuah teori tentang lokasi. Nah, di sini kita bisa lihat von Thunen itu berkata, kalau misalnya lokasi merupakan variabel terikat yang mempengaruhi variabel bebasnya seperti urban growth, perekonomian, politik, bahkan budaya masyarakat atau gaya hidup. Nah, teori ini dilandasi dengan pengamatannya terhadap lingkungan sekitar tempat tinggalnya yang merupakan daerah pertanian. Kemudian lahan ini ataupun teori nilai lahan yang dikembangkan oleh von Thunen ini pada tahun 1826 atau 1826 ini menyatakan bahwa pola penggunaan lahan sangat ditentukan oleh biaya transportasi yang dikaitkannya dengan jarak dan sifat barang dagangan, khususnya hasil pertanian. Salah satu contohnya adalah kelangkaan persediaan sumber daya lahan di daerah perkotaan, memicu berlakunya hukum ekonomi supply and demand. Semakin langka barang di satu pihak, semakin meningkat permintaan, akibatnya harga melambung. Kemudian itu adalah sebuah teori-teori yang dimana terdapat dalam suatu perkembangan wilayah ataupun pusat-pusat wilayah gitu kan. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya ataupun presentasi saya mengenai teori-teori apa aja yang tadi saya sudah jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun ada suara yang tidak diinginkan masuk ke dalam video ini. Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.